Kisah dimulai saat Nam, siswi kelas 1 SMP, melihat seorang cowok ganteng dalam perjalanan pulang dari sekolah. Mengetahui hal ini, Nam langsung diledek oleh teman-temannya. Ibu Nam mempunyai penginapan kecil yang biasa didatangi turis asing. Nam bertugas menjemput dan melayani para turis tersebut sepulang sekolah. Dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja, Nam bertemu lagi dengan cowok yang ditaksirnya. Di sekolah, Nam melihat cowok yang ditaksirnya, yang ternyata merupakan senior di sekolahnya. Saat jam pelajaran bahasa Inggris, Bu Guru In mengeluhkan muridnya yang tidak antusias dan hanya Nam yang bersemangat. Tapi masalahnya, nilai Nam hanya bagus di pelajaran bahasa Inggris saja, sementara pelajaran yang lain jelek. Saat jam pelajaran, Nam dan teman-temannya malah sibuk ngobrol lewat buku catatan. Nam mendapat informasi bahwa nama cowok yang ditaksirnya itu adalah Pishon. Lalu, Nam meminta izin ke toilet saat jam pelajaran. Ia sengaja menggunakan toilet di lantai atas agar bisa lewat di depan kelas Pishon. Saat itu di kelas, Pishon sedang mendapat hukuman karena ketahuan menjahili teman sekelasnya saat jam pelajaran berlangsung. Pishon pun harus berdiri di luar kelas selama sisa jam pelajaran. Nam yang baru keluar dari toilet terkejut dan tertawa geli melihat tingkah laku Pishon yang masih bisa bercanda meski sedang mendapat hukuman. Setelah hari itu, Nam selalu memperhatikan Pishon. Ia juga tahu bahwa Pishon cukup populer di antara gadis-gadis di sekolahnya. Di kamarnya, Nam merasa resah sendiri karena ia merasa tidak cantik. Keluarga Nam kedatangan tamu jauh, yakni Paman Xiang. Paman Xiang merupakan teman ayahnya Nam, yang saat ini sedang berada di Amerika. Paman Xiang menyampaikan, jika antara Nam ataupun Pang adiknya bisa menjadi juara satu, mereka akan mendapatkan hadiah berupa tiket pesawat ke Amerika. Nam pun bertekad akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi juara satu. Ada senior rese menyelak antrian Nam saat akan membeli soda. Pishon melihat kejadian tersebut, kemudian memesan 4 soda yang ternyata untuk diberikan pada Nam dan teman-temannya. Kejadian tersebut berbuntut panjang. Si cowok rese menaruh dendam pada Pishon dan mengajaknya berkelahi. Keesokan harinya, saat upacara sekolah, Pishon dan cowok rese dipanggil ke ruang BK. Mereka berdua pun harus menerima hukuman. Nam merasa bersalah, ia menunggu di depan ruangan. Ketika bertemu dengan Pishon, Nam meminta maaf, lalu memberikan plester luka. Betapa terkejut dan bahagianya Nam saat ia tahu ternyata Pishon mengetahui namanya. Saat di kafe, Nam dan teman-temannya menemukan buku panduan cinta. Malamnya, Nam langsung mencoba mempraktekkan satu metodenya, yaitu menulis nama gebetan di antara bintang-bintang. Pishon sedang bermain bola bersama dengan tetangganya. Saat itulah, seorang pria datang membawakan poster berisi tentang kontes fotografi. Teman Nam sedang mempraktekkan metode kedua dari buku panduan cinta, yakni menghipnotis cowok yang disuka. Apabila berhasil, itu berarti mereka bisa dibilang sebagai soulmate. Nam diam-diam ikut mencoba. Ia menghipnotis agar Pishon bisa berpaling padanya. Tiba-tiba, Pishon menoleh ke arah Nam. Merasa metodenya berhasil, Nam senang. Selanjutnya, Nam mencoba mempraktekkan metode ketiga, yakni memberikan hadiah secara diam-diam. Namun, banyak sekali hadiah yang diterima Pishon. Mereka pun langsung menyingkirkan semua hadiah itu dan hanya menyisakan hadiah dari Nam. Sialnya, ternyata ada Pishon yang memperhatikan dari luar parkiran. Saat pulang sekolah, Nam yang penasaran akan reaksi Pishon pergi mengintip. Ternyata, coklat yang diberikan Nam lumer meleleh terkena panas dan malah mengotori motornya Pishon. Saat itu, Nam melihat seorang gadis cantik yang memberikan kue mangga kepada Pishon. Melihat hal tersebut, teman-teman Nam menyuruh Nam untuk menyerah saja karena saingannya terlalu berat. 1 tahun berlalu, akhirnya Nam dan teman-temannya naik ke kelas 2 SMP. Saat liburan sekolah, teman-teman Nam main ke rumah Nam. Mereka mengajak Nam untuk mencoba metode selanjutnya, yaitu perawatan kecantikan. Segala macam treatment dicoba agar kulit Nam putih. Namun, bukannya putih, kulit Nam malah menjadi kuning. Selesai perawatan, mereka main ke tokonya Pishon. Saat bertemu, Pishon kebingungan melihat kulit Nam yang berubah kuning. Ia pun bertanya apakah Nam sedang sakit dan langsung mengecek suhu badan Nam. Tahun ajaran baru dimulai. Para siswa diwajibkan untuk ikut kegiatan klub sekolah. Ada klub drama yang sepi peminat atau klub tradisional dance yang sangat antri peminat. Guru In mengajak Nam dan teman-temannya untuk bergabung dalam klub drama. Sebentar lagi akan ada pementasan drama dengan tema Putri Salju dan 7 Kurcaci. Karena Nam pintar berbahasa Inggris, Nam terpilih menjadi Putri Salju.
Nam diharuskan berlatih memakai make up, namun hasilnya malah menyeramkan. Guru In akhirnya mengajak senior Pin untuk membantunya. Nam mendapat giliran pertama untuk didandani, setelahnya ia pun berganti kostum. Teman-teman Nam takjub melihat perubahan Nam, namun tidak halnya dengan Pigeon yang berkata Nam hanyalah Snow White dengan behel di giginya. Keesokan harinya, Nam berteriak di depan klinik gigi, minta untuk segera dilepaskan behelnya. Saat latihan, Guru In menyuruh Pigeon untuk sementara menggantikan. Nam langsung gugup melihat Pigeon yang menjadi pangerannya. Ia terkejut dan terpleset, dan tak sengaja hampir menjatuhkan tubuhnya ke sisi bagian panggung. Saat itulah, Pigeon dengan sigap menolongnya. Saatnya hari pementasan pun tiba. Seperti telah diduga, pementasan klub tari tradisional paling banyak ditonton. Sementara, hanya ada beberapa siswa yang menonton pementasan drama. Itu pun ada siswa yang cuma numpang tidur doang. Bahkan, Pigeon yang Nam harapkan hadir pun tidak datang. Nam tetap berusaha tampil maksimal sampai akhir pertunjukan. Saat itu, ada cowok ganteng yang sedari tadi tersenyum menyaksikan pertunjukannya. Dia adalah Pitop. Pitop merupakan siswa pindahan dan merupakan teman akrab Pigeon sedari kecil. Guru In merayakan keberhasilan pementasan drama mereka. Saat itu, Nam melihat ada apel yang ditinggal di mejanya, bersama dengan secari pesan. Saat teman-teman Nam melihatnya, Nam dengan yakin menjawab bahwa apel tersebut pasti dari Pigeon. Setahun berlalu dengan cepat. Kini, Nam dan teman-temannya sudah kelas 3 SMP, sementara Pigeon dan Pitop saat ini kelas 3 SMA. Bu Guru In didesak oleh kepala sekolah untuk segera mencari mayoret. Saat itulah Bu Guru In melihat Nam. Mulailah hari pertama Nam berlatih, dan semua kacau. Ketika Nam merasa putus asa, teman Nam menyemangatinya dengan membacakan metode dari buku panduan cinta yang berbunyi, lakukan setiap hal dengan segenap hati. Setelahnya, Nam melanjutkan latihan dengan penuh semangat. Namun, Nam masih belum lancar menggunakan tongkat, sampai akhirnya ada sidak dari kepala sekolah. Kemudian, tongkat Nam disita. Tak mau gampang menyerah, Nam melanjutkan latihannya menggunakan sapu yang ia pinjam dari petugas kebersihan sekolah. Di sisi lain, Pigeon mengejutkan semua orang saat ia mengajukan diri untuk melakukan tendangan penalti. Sampai akhirnya, Pigeon berhasil dan banyak orang bersorak. Keberhasilan dan keberanian Pigeon untuk melakukan tendangan penalti banyak mempengaruhi Nam. Ia makin termotivasi untuk semakin tekun berlatih. Hari pembukaan kompetisi pun tiba. Nam, sang mayoret, terlihat sangat menawan dan percaya diri. Teman-teman Nam ikut menonton dengan perasaan bangga. Begitupun ibu dan adik Nam. Ada juga Bu Guru In yang setia menyemangatinya. Dan kali ini ia merasa sangat senang karena ia melihat ada Pigeon yang juga menontonnya. Adalah hari Valentine's Day. Nam kebanjiran hadiah dari para penggemarnya. Namun wajah Nam masih muram. Sampai akhirnya Pigeon datang membawa tanaman bunga mawar putih dan berkata bahwa bunga itu kiriman dari temannya. Malamnya, Nam menemukan kertas bertuliskan seseorang yang membuat janji temu besok sore di sekolah. Di tempat yang dijanjikan, Nam melihat Pigeon. Nam gugup bukan main. Ia menduga Pigeon lah yang menyelipkan pesan padanya. Tapi tiba-tiba Pitop datang dan langsung menembak Nam. Hal ini membuat Nam bingung dan terdiam. Di sisi lain, Pitop menganggap diamnya Nam berarti setuju untuk menjadi pacarnya. Lagi-lagi waktu berlalu dengan cepat. Liburan semester pun tiba. Nam sedang berjalan-jalan bersama Pitop dan teman-temannya. Saat sedang berada sendirian di jembatan, Nam bertemu dengan Pigeon. Akhirnya, datang kesempatan bagi Nam untuk berbincang berdua dengan Pigeon. Kaki Nam tiba-tiba terkilir. Kedua cowok tersebut dengan sigap membantunya. Pitop menggendong Nam, sementara Pigeon membawakan tasnya. Di sekolah, teman Nam melihat Nam dengan tatapan sedih, karena semenjak Pitop menembak Nam, Nam jadi jarang berkumpul lagi bersama mereka. Hal yang jarang pun terjadi. Pigeon bercerita banyak pada Nam tentang alasan kenapa ayahnya gagal dalam melakukan tendangan penalti. Saat itu, Pigeon lahir dan ayahnya memilih untuk keluar lapangan dan segera pergi menemani ibunya yang sedang melahirkan. Sejak saat itu, orang-orang memanggil Pigeon dengan sebutan anak pembawa sial. Tapi saat ini, Pigeon malah ingin menjadi pemain bola profesional dan berharap mendapat support dari orang yang sudah lama ditunggunya. Belum kelar omongan Pigeon, Pitop datang mengajak Nam untuk pergi. Nam mengikuti acara kemah yang diadakan Pigeon beserta temannya. Saat acara api unggun, Pigeon dan Pitop diminta untuk berbagi cerita. Mereka pun menceritakan kejadian saat mereka berada di sekolah dasar.
di mana pada saat itu mereka sempat menyukai gadis yang sama. Dan sejak saat itu, Pichon dan Pitop pun berjanji untuk tidak lagi menyukai gadis yang sama. Saat menari, dengan tiba-tiba Pitop mencium pipi Nam. Tidak senang akan hal tersebut, Nam hanya bisa diam. Nam menyesali langkahnya yang telah salah. Saat pulang, Nam meminta Pitop untuk tidak lagi menemuinya. Nam berkata sudah ada seseorang yang disukainya. Pitop penasaran, bertanya siapa orang yang disukai Nam. Namun Nam tidak menjawab dan hanya berlalu pergi. Hari itu Pitop mengajak Pichon berbicara serius. Pitop tampak sangat sakit hati dengan Nam. Ia meminta kelak jangan sampai Pichon berpacaran dengan Nam. Pichon tidak punya pilihan lain selain menuruti keinginan Pitop. Setelah malam penolakan itu, Nam kembali sendiri, tanpa teman-temannya, tanpa Pitop ataupun Pichon. Nam menyibukkan dirinya dengan belajar, dan belajar. Ayah Pichon memberitahukan bahwa anaknya diterima di klub bola di Bangkok, yang artinya setelah Pichon lulus SMA, ia akan segera pindah ke Bangkok. Saat ujian akhir tiba, Nam dan teman-temannya fokus mengerjakan lembar ujian. Selesai ujian, Nam mendekati teman-temannya. Ia menangis dan meminta maaf. Kemudian mereka pun kembali berbaikan. Hasil ujian akhir sudah keluar. Teman-teman Nam datang memberitahukan bahwa untuk ujian kali ini, Nam mendapatkan peringkat pertama, yang artinya ia bisa segera ke Amerika menyusul ayahnya. Kemudian teman-teman Nam memprovokasi agar Nam segera mengungkapkan perasaannya. Ia lalu menggunakan metodenya yang terakhir, yaitu dengan menunjukkan ketulusan. Esoknya, di area kolam renang sekolah, Nam memutuskan untuk mengutarakan perasaannya. Nam akhirnya berkata bahwa ia sudah menyukai Pichon selama 3 tahun. Selama itu juga, ia berusaha mengubah dirinya menjadi lebih baik. Ia menyingkirkan semua ketakutan dan keraguannya, mulai dari saat ia menjadi Snow White sampai menjadi mayoret sekolah. Terakhir, Nam menyerahkan bunga mawar putih yang telah ia siapkan sejak semalam. Merasa lega karena sudah mengungkapkan perasaan pada cinta pertamanya, Nam tiba-tiba melihat tulisan di baju Pichon yang bertulis, "Senior Pin mencintai Pichon." Nam kaget. Dengan berat hati, Nam mengucapkan selamat pada Pichon. Lalu, karena linglung, Nam akhirnya tercebur ke kolam. Nam berusaha keluar secepat mungkin dari kolam. Pakaiannya basah, namun tak dipedulikannya. Nam terus menangis. Teman-teman Nam yang pengertian memberikan ruang bagi Nam untuk sendiri dulu. Saat berjalan, Nam tiba-tiba bertemu dengan Senior Pin. Ia mengucapkan selamat padanya, memeluknya, kemudian Nam pergi. Tiba di rumah, Pichon melihat ada mobil asing terparkir di luar. Ternyata, ayah Pichon sedang kedatangan tamu. Mereka adalah manajer dan pelatih dari Bangkok Glass. Pichon gembira sekali. Ia langsung memeluk ibunya. Dan ternyata, bunga pemberian Nam tadi masih disimpannya dan dibawanya pulang. Pichon lalu membuka kulkas, kemudian mengambil coklat yang dulu pernah diberikan Nam. Pichon terkejut saat ayahnya menyuruhnya berkemas. Ia tidak menyangka akan pergi secepat itu. Kemudian, Pichon berlari ke kamarnya, membuka folder file berwarna hitam. Saat dibuka, ternyata banyak foto Nam ada di sana. Dimulai dari saat pementasan drama, ketika Pichon melihat buku panduan cintanya Nam. Lalu, saat Nam didandani pertama kalinya untuk menjadi Snow White. Ada saat Nam hampir terjatuh dari panggung, kemudian Pichon menolongnya. Hal itu sangat berkesan bagi Pichon, karena itu pertama kalinya ia memegang tangan Nam. Dan ternyata, kiriman apel saat pertunjukan drama adalah benar pemberian dari Pichon. Bunga mawar putih yang pernah diberikan Pichon saat Valentine, ternyata itu dari Pichon sendiri, dan ia khusus menanamnya. Lalu, saat bagaimana perasaannya terluka saat ia mendengar Pitop menembak Nam. Juga saat kaki Nam terluka, dan Pitop menggendong Nam. Saat itu, Pichon sebenarnya ingin menggendong Nam juga. Ternyata, ketika Nam pergi bersama Pitop, Pichon diam-diam mengajak Nam untuk menjadi pacarnya. Kemudian, ia pun teringat saat Pitop mencium Nam. Di kamarnya, Nam sedang menangis. Ia tidak mengetahui saat itu Pichon datang untuk berpamitan. Tidak berani mengetuk, Pichon hanya menaruh kumpulan file tersebut di depan pintu rumah Nam. Ia kembali teringat akan janji yang diminta Pitop padanya. Lalu, Pichon pun pergi. 9 tahun berlalu. Di sebuah studio, Nam yang kini sudah menjelma menjadi wanita cantik sedang bersiap-siap diwawancarai untuk acara TV. Guru In, teman-teman Nam, ibunya dan adiknya juga ikut menonton. Saat acara, Nam yang kini sudah menjadi desainer terkenal malah membocorkan perihal cinta pertamanya bersama dengan Pichon.
Tiba-tiba, reporter bertanya sambil memegang file berwarna hitam milik Pishon. Apakah Nam mengingat barang yang dipegangnya? Nam sangat terkejut ketika reporter tersebut memanggil satu orang lagi bintang tamunya, yakni Pishon. Sekarang, Pishon sudah menjadi fotografer profesional. Sambil menyerahkan bunga, Pishon menyapa Nam yang tiba-tiba menjadi gugup. Saat Pishon berkata bahwa ia telah lama menunggu kedatangannya, Nam pun menangis bahagia. Tidak ada yang bisa diprediksi dari cinta. Tidak tahu juga kapan cinta akan datang ataupun pergi. Namun cinta tetaplah hal yang indah dan ajaib. Carilah cinta. Berusahalah mendapatkan cinta. Karena sebaik-baik cinta adalah cinta yang bisa membawamu ke tempat lebih baik.